Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Ia adalah seorang petani yang dikenal rajin dan jujur oleh warga desa. Kehidupannya sederhana. Setiap hari, ia bekerja di ladang menanam padi dan sayur-sayuran, lalu menjual hasil panennya ke pasar. Walaupun tidak kaya, Arman selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Namun, ada satu hal yang membedakan Arman dari pemuda lainnya. Ia memiliki kebiasaan yang jarang dilakukan oleh orang-orang di desanya. Ia sering pergi ke dalam hutan. Bagi warga desa, hutan adalah tempat yang penuh misteri, dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang dipercaya bisa membawa keberuntungan atau bencana. Tapi bagi Arman, hutan adalah bagian dari hidupnya. Ia merasa ada kedamaian tersendiri di antara pepohonan tinggi dan suara burung yang bersahutan. Suatu pagi, saat mencari kayu bakar di pinggiran hutan, Arman mendengar suara rintihan kecil. Suara itu berasal dari semak-semak yang lebat, membuatnya penasaran. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat dan menyibakkan dedaunan. Di sana, ia menemukan seekor babi hutan kecil yang terluka parah. Tubuhnya kotor, dan ada luka besar di kakinya, seolah-olah ia terperangkap jerat pemburu. Arman memandang babi kecil itu dengan rasa iba. Ia tahu banyak orang di desa akan menganggapnya bodoh karena ingin menolong seekor hewan liar, tetapi hatinya tak tega meninggalkan makhluk itu. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk membawanya pulang. Setibanya di rumah, Arman membersihkan luka di kaki babi kecil itu dan mengobatinya dengan ramuan herbal yang biasa digunakan warga desa. Ia memberi babi kecil itu makan dari sisa-sisa makanan yang ia miliki. Semula, babi kecil itu tampak ketakutan, tetapi perlahan-lahan ia mulai mempercayai Arman. Arman memberinya nama Bone. Dalam beberapa hari, luka di kaki Bone mulai sembuh. Ia menjadi lebih lincah dan mulai mengikuti Arman kemanapun ia pergi. Saat Arman bekerja di ladang, Bone akan duduk di bawah pohon, menunggu dengan sabar. Bahkan ketika Arman pergi ke pasar, Bone selalu menyambutnya dengan kegembiraan saat ia pulang. Kehadiran Bone membawa keceriaan dalam hidup Arman yang sebelumnya sunyi. Namun, ada sesuatu yang aneh pada Bone. Arman mulai menyadari bahwa babi kecil itu berbeda dari hewan biasa. Ia tampak lebih cerdas dan memiliki kebiasaan yang tidak wajar. Setiap malam, Bone akan keluar dari kandangnya dan duduk di halaman rumah, menatap ke arah hutan Arman sedang berjaga. Pernah suatu malam, Arman melihat bayangan hitam besar mendekati ladangnya. Sebelum ia sempat bertindak, Bone sudah mengeluarkan suara keras yang membuat bayangan itu menghilang. Meskipun merasa ada yang ganjil, Arman tidak terlalu memikirkannya. Baginya, Bone hanyalah hewan yang setia dan penuh kasih sayang. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk menyelamatkan Bone akan mengubah hidupnya dan desa itu untuk selamanya. Pada hari-hari berikutnya, hubungan Arman dan Bone semakin erat. Mereka menjadi tak terpisahkan. Namun, Arman juga mulai merasakan sesuatu yang aneh dari warga desa. Beberapa tetangga memandangnya dengan tatapan curiga, seolah-olah menyimpan sesuatu di dalam hati. Arman tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi ia tidak menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di balik punggungnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat perlindungan Arman ternyata menyimpan banyak rahasia. Dan Bone, yang ia anggap sebagai sahabat setia, sebenarnya adalah bagian dari rahasia itu. Arman adalah seorang pekerja keras. Ia memulai harinya sejak matahari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur. Pagi-pagi sekali, ia pergi ke ladang dengan cangkul di pundaknya, ditemani oleh Bone yang setia berjalan di belakangnya. Dengan ketekunan, Arman memastikan setiap tanaman mendapatkan perawatan yang baik, dari mencabut gulma hingga mengairi sawah. Kerja keras Arman membuahkan hasil. Panennya melimpah, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia mulai menjual hasil panennya di pasar desa, dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dengan uang tersebut, Arman akhirnya bisa merenovasi rumah kecilnya. Dinding yang dulu rapuh kini digantikan dengan papan kayu yang kuat, dan atap bocor yang selama bertahun-tahun merepotkannya kini tertutup rapat. Arman memang anak yang rajin, kata beberapa warga desa. Mereka memuji keberhasilan pemuda itu, melihatnya sebagai bukti bahwa kerja keras dan kejujuran akan membawa berkah. Namun, tidak semua warga merasa senang melihat kesuksesan Arman. Ada pula yang merasa iri, terutama Pak Raji,
tetangga Arman yang dikenal suka menggunjing. Pak Raji memiliki ladang yang lebih luas dari milik Arman, tetapi hasil panennya selalu biasa-biasa saja. Ia sering mengeluh tentang nasibnya kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Bagaimana mungkin Arman, pemuda miskin yang hanya punya sedikit ladang, bisa berhasil seperti itu? Gumam Pak Raji suatu hari. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan Pak Raji semakin menjadi-jadi ketika ia memperhatikan hubungan Arman dengan Bone. Babi itu selalu bersamanya, seolah-olah dia bukan hewan biasa. Jangan-jangan, pikir Pak Raji, ide gila itu mulai tumbuh di benaknya. Ia mulai menyebarkan gosip bahwa Bone bukanlah babi biasa, melainkan makhluk mistis, seekor babi ngepet yang membantu Arman mencuri kekayaan warga desa. Fitnah itu awalnya terdengar seperti cerita konyol, tetapi sedikit demi sedikit mulai dipercaya oleh beberapa warga. Pak Raji pintar dalam membumbui ceritanya. Ia mengatakan bahwa ia pernah melihat Bone berkeliaran di malam hari dengan mata yang berkilauan seperti api. Bukankah itu bukti bahwa babi itu makhluk gaib? Tanyanya kepada tetangga-tetangganya yang mulai terpengaruh oleh ceritanya. Berita tentang Bone sebagai babi ngepet menyebar dengan cepat. Warga desa mulai memandang Arman dengan tatapan curiga. Beberapa dari mereka bahkan menghindari membeli hasil panen Arman di pasar. Meski begitu, Arman tidak menyadari hal ini pada awalnya. Ia terlalu sibuk bekerja di ladang dan merawat Bone, tidak tahu bahwa desas-desus sedang berkembang di sekitarnya. Suatu sore, Arman mendapati beberapa tetangganya berbisik-bisik saat ia lewat. Ketika ia menyapa mereka, mereka hanya mengangguk dingin, lalu berjalan menjauh. Arman merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak ingin memaksakan pikiran negatif. Namun, keadaan menjadi lebih jelas ketika salah satu temannya, Seno, mendatangi rumahnya pada suatu malam. "Arman," kata Seno dengan wajah penuh kecemasan, "kau tahu tidak apa yang dibicarakan warga desa tentangmu?" Arman menggeleng. "Apa maksudmu, Seno?" Seno menatapnya dengan ragu-ragu, lalu berkata, "Mereka bilang Bone itu bukan babi biasa. Mereka bilang kau menggunakan sihir untuk menjadi kaya." Arman terkejut. "Apa? Itu tidak masuk akal. Semua yang aku capai adalah hasil kerja kerasku." "Aku tahu itu, Arman," kata Seno. "Tapi orang-orang sudah mulai percaya gosip itu. Mereka bilang Bone adalah babi ngepet. Kau harus hati-hati. Pak Raji yang memulai semua ini." Arman terdiam sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Aku tidak melakukan apapun yang salah," katanya akhirnya. "Aku hanya merawat Bone karena aku merasa kasihan padanya. Aku tidak akan membiarkan orang-orang menghancurkan kepercayaan yang kubangun selama ini." Namun, gosip itu sulit dihentikan. Setiap hari, cerita tentang Bone semakin berkembang, dipenuhi dengan tambahan-tambahan cerita aneh yang tidak berdasar. Ada yang mengatakan bahwa Bone bisa menghilang di malam hari, ada pula yang mengaku melihat cahaya misterius di sekitar rumah Arman. Bagi Arman, semua itu terasa seperti mimpi buruk. Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang dulu menghormatinya. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia yakin bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Namun, Arman tidak tahu bahwa gosip itu akan segera memuncak. Di tengah suasana desa yang dipenuhi kecurigaan dan ketakutan, kemarahan warga yang dipicu oleh rasa iri dan ketidaktahuan mulai berkumpul seperti badai yang akan segera datang. Dan badai itu, tanpa disadari oleh Arman, akan mengubah hidupnya selamanya. Desas-desus tentang Bone sebagai babi ngepet terus menyebar, mengakar di benak warga desa yang mulai merasa resah. Ketakutan dan prasangka menguasai mereka, apalagi setelah Pak Raji terus menyulut api kebencian dengan cerita-cerita palsu. Warga mulai percaya bahwa kesuksesan Arman adalah hasil dari kekuatan gelap yang berasal dari Bone. Suasana di desa semakin tidak bersahabat. Beberapa warga menghindari Arman sepenuhnya. Bahkan ada yang diam-diam melemparkan batu kecil ke rumahnya di malam hari. Namun, puncak dari keresahan itu terjadi pada suatu malam yang dingin, ketika langit gelap tanpa bulan. Sekelompok warga yang sudah terhasut berkumpul di depan rumah Pak Raji. Mereka membawa obor, parang, dan senjata seadanya, sementara amarah terpancar di wajah mereka. "Kita harus menghentikan ini sekarang sebelum desa kita hancur," seru Pak Raji dengan lantang. "Tapi, apakah kita yakin?"
Bagaimana jika kita salah? Tanya seorang pria tua dengan ragu-ragu. Pak Raji menatapnya dengan tajam. Salah? Lihat saja apa yang terjadi di desa ini. Panen kita memburuk, anak-anak sering sakit, dan suara-suara aneh terdengar dari hutan. Semua ini dimulai sejak Arman membawa babi itu ke rumahnya. Apakah itu tidak cukup sebagai bukti? Warga yang ragu pun terdiam. Ketakutan telah menumpulkan logika mereka, dan hasutan Pak Raji terdengar masuk akal dalam kondisi itu. Akhirnya, mereka sepakat untuk pergi ke rumah Arman dan meminta penjelasan. Di rumahnya, Arman sedang duduk di depan perapian kecil, menyiapkan makanan untuk Bone. Ia tidak menyadari bahaya yang sedang mendekat. Bone, yang biasanya tenang, tampak gelisah malam itu. Ia berjalan mondar-mandir di sekitar pintu, mengeluarkan suara pelan yang terdengar seperti peringatan. Ketika suara langkah kaki dan teriakan mulai terdengar dari kejauhan, Arman segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia keluar dari rumah dan melihat puluhan warga mendekat dengan obor menyala. Tatapan mereka penuh dengan kemarahan. "Arman, keluar kau!" teriak Pak Raji dari depan kerumunan. "Kau harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Arman melangkah maju dengan hati-hati. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya dengan tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Kami ingin tahu kebenaran," sahut salah seorang warga. "Apa benar kau menggunakan babi itu untuk mencuri kekayaan kami?" Arman terkejut mendengar tuduhan itu. "Apa? Itu tidak masuk akal. Semua yang aku miliki adalah hasil kerja kerasku. Bone hanyalah seekor babi yang aku selamatkan dari hutan. Ia tidak berbuat jahat kepada siapapun." Namun, warga yang sudah dipenuhi kemarahan tidak mau mendengar. "Jangan bohong Arman," bentak Pak Raji. "Kami tahu kau menggunakan sihir. Jika tidak, bagaimana mungkin kau bisa lebih sukses dari kami?" Kerumunan mulai berteriak-teriak, menuntut agar Arman menyerahkan Bone kepada mereka. "Bawa keluar babi itu. Buktikan kalau dia bukan makhluk gaib." Arman mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan warga. Ia hanya bisa berdiri tak berdaya ketika beberapa pria masuk ke dalam kandang dan menyeret Bone keluar. Bone meronta-ronta, mengeluarkan suara kesakitan, tetapi ia tidak bisa melawan kekuatan manusia yang membawanya. Arman memohon kepada mereka, air mata mengalir di wajahnya. "Tolong jangan lakukan ini. Bone tidak bersalah." Namun, permohonannya tidak dihiraukan. Dengan emosi yang meluap, warga mengelilingi Bone, yang kini tergeletak di tanah. Pak Raji mengangkat parang dan, tanpa ragu-ragu, mengayunkannya ke arah Bone. Teriakan terakhir Bone menggema di udara malam, sebelum akhirnya segalanya menjadi sunyi. Arman terjatuh di tanah, menangis dalam keheningan yang mencekam. Sahabat setianya telah tiada, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Setelah itu, warga merasa lega, seolah-olah mereka baru saja menghilangkan ancaman besar dari desa. Mereka meninggalkan rumah Arman satu persatu, mengabaikan pandangan penuh duka dari pemuda itu. Pak Raji berdiri paling terakhir, dengan senyuman puas di wajahnya. "Ini peringatan Arman," katanya dingin. "Jangan coba-coba melawan kami." Ketika kerumunan akhirnya bubar, Arman duduk di tanah, memeluk tubuh Bone yang kini tak bernyawa. Hatinya hancur. Ia merasa sendirian di dunia ini, dikhianati oleh orang-orang yang dulu menghormatinya. Namun, malam itu belum berakhir. Di tengah kesunyian, angin dingin bertiup kencang, membawa serta bisikan aneh yang berasal dari hutan. Pohon-pohon bergoyang seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang bangkit. Arman mendongak, menatap ke arah hutan yang tampak lebih gelap dari biasanya. Ia tidak tahu bahwa kematian Bone telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan. Sesuatu yang akan menguji seluruh desa, termasuk dirinya, untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Sejak malam itu, suasana desa berubah dengan cepat. Seakan-akan, tanah di bawah kaki Arman sendiri mulai berguncang, meski tidak tampak ada yang aneh. Namun, ketegangan di udara begitu tebal, hampir bisa dirasakan oleh setiap orang yang tinggal di desa. Warga yang dulu bekerja dengan riang kini lebih sering diam. Wajah mereka muram dan gelisah. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar dan menakutkan sedang mendekat.
Pada awalnya, kejadian-kejadian kecil tidak langsung disadari. Hasil panen yang biasanya berlimpah tiba-tiba membusuk sebelum waktunya. Beberapa warga mulai merasakan ada yang tidak beres saat mereka mengumpulkan jagung atau sayur-sayuran mereka, hanya untuk menemukan bahwa sebagian besar sudah membusuk, meski mereka merawatnya dengan baik. "Apa yang terjadi dengan tanaman kita?" tanya Bu Ratna, seorang petani yang terkenal teliti. Ia berdiri di ladangnya, memeriksa tomat-tomat yang telah berubah hitam dan busuk. "Kami tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya." Tidak hanya itu, sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air bagi desa mulai mengering dengan cepat, meskipun musim hujan baru saja dimulai. Warga yang biasanya mengambil air dengan mudah dari sumur mereka, kini harus berjalan jauh ke sungai terdekat, yang juga airnya semakin sedikit. "Waduh, ini ada apa? Apa kita sedang mengalami musim kemarau lebih awal?" keluh Pak Joko, seorang petani yang sudah berusia lanjut. Ia mengerutkan keningnya saat melihat air sumurnya hanya setinggi lutut. Namun yang lebih mencemaskan adalah suara-suara aneh yang mulai terdengar dari arah hutan. Malam-malam menjadi semakin mencekam, dengan desiran angin yang terdengar bagaikan bisikan. Terkadang, terdengar seperti suara langkah-langkah berat yang melintasi hutan, diikuti dengan suara rintihan yang seolah datang dari dalam tanah. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam besar melintas cepat di antara pepohonan, meskipun tidak ada yang berani keluar untuk memastikan. Desa yang dahulu tenang kini terasa asing, dan setiap malamnya dihantui oleh ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Warga mulai merasakan bahwa bencana-bencana kecil ini bukanlah kebetulan. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ini adalah akibat dari kematian Bone. Di tengah ketegangan yang melanda, Arman merasa semakin tertekan. Meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak bersalah, perasaan bersalah yang mendalam tetap menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan wajah Bone yang penuh kepercayaan, yang kini tak lagi ada di sisinya. Arman merasa seolah-olah dirinya adalah penyebab semua malapetaka ini, dan ini membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Suatu malam, ketika angin bertiup lebih kencang dari biasanya, Arman mendengar suara rintihan dari arah hutan. Suara itu mirip dengan suara Bone yang dulu sering terdengar di malam hari. Arman merasa hatinya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa suara itu tidak bisa datang dari hewan biasa. Dengan langkah gontai, ia menuju ke tepi hutan, tempat yang pernah menjadi saksi persahabatannya dengan Bone. Hutan yang dulu terasa penuh kehidupan kini tampak suram, dengan pepohonan yang layu dan dedaunan yang rontok sebelum waktunya. Udara terasa lebih berat, hampir menekan dada. Di tengah hutan, Arman tiba-tiba mendengar suara langkah berat yang mendekat. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan apa yang mendekat ke arahnya. Semakin lama, suara itu semakin jelas, seolah ada sesuatu yang sangat besar berjalan di balik pepohonan. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap muncul di hadapannya. Arman terkejut, dan jantungnya hampir melonjak keluar dari dadanya. Namun, bayangan itu segera lenyap sebelum ia sempat mengenalinya. Di tempat itu, hanya ada hening yang mencekam. Arman merasa seperti ada mata yang mengawasinya, meskipun ia tidak bisa melihat siapa yang mengamatinya. Ia mengusir perasaan takut itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan hanya imajinasi. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ketika Arman kembali ke rumah, ia mendapati bahwa tidak hanya dirinya yang merasakan perubahan ini. Warga desa juga mulai melaporkan kejadian aneh. Rumah-rumah yang sebelumnya hangat dan nyaman kini terasa dingin, seperti ada sesuatu yang mengusik ketenangan mereka. Anak-anak sering terbangun di malam hari, menangis ketakutan karena mendengar suara aneh dari luar. Malam-malam menjadi semakin panjang, dengan setiap angin yang berhembus terasa seperti bisikan dari dunia lain. Kejadian-kejadian yang lebih aneh terus terjadi, seperti ladang yang tiba-tiba dipenuhi oleh jejak-jejak kaki besar, atau cahaya terang yang terlihat di tengah hutan pada tengah malam. Warga yang dulu berani untuk berkeliaran di sekitar hutan kini takut mendekat. Mereka mulai yakin bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatan mereka terhadap Bone. "Mungkin ini adalah kutukan," kata Pak Joko suatu hari, berbicara di depan warga desa yang semakin takut. "Kita telah melukai makhluk gaib. Sekarang kekuatan gaib itu nyata. Desa kita menjadi terkutuk karena perbuatan kita." Arman mendengarkan dengan hati yang hancur. Ia tahu Pak Joko mungkin benar. Jika ini adalah akibat dari apa yang telah terjadi,
maka sudah saatnya bagi desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki keadaan. Ketika Arman berbalik untuk kembali ke rumah, langkahnya terhenti sejenak. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya samar yang berkilauan dari arah hutan. Cahaya itu bergerak perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang mendekatkan diri. Arman merasakan ketegangan yang semakin mencekam, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Cahaya itu semakin dekat, dan Arman tahu bahwa apapun yang datang, itu bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi sendirian. Sebuah pertanyaan besar muncul di pikirannya. Apakah ini pertanda bahwa semua yang terjadi akan segera mencapai puncaknya? Ketika Arman melangkah lebih dalam ke hutan, perasaan takut semakin menyelimuti dirinya. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan-akan tanah di bawah kakinya semakin menahan, mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Hutan yang dulu terasa penuh kehidupan kini tampak sepi dan mengerikan. Tidak ada suara burung atau binatang kecil yang biasanya menemani setiap perjalanan. Hanya ada angin yang berdesir, membawa aroma tanah basah yang aneh, dan bayang-bayang yang bergerak perlahan di antara pohon-pohon besar. Semakin jauh Arman masuk, semakin gelap hutan terasa. Beberapa pohon tampak rapuh dan mengering, seolah-olah kehidupan telah meninggalkan mereka. Hutan yang dulu merupakan tempat perlindungan kini terasa seperti tempat yang penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Di tengah keheningan itu, Arman merasakan ada sesuatu yang mengamatinya dari jauh. Pandangannya tertuju pada sebuah cahaya kecil yang berpendar dari arah dalam hutan. Cahaya itu tampak sangat lemah, namun cukup untuk memandu langkahnya. Tanpa berpikir panjang, Arman mengikuti cahaya tersebut, merasa seperti itu adalah satu-satunya petunjuk yang dapat membawanya ke jawaban atas apa yang terjadi. Setelah beberapa saat berjalan, Arman tiba di sebuah clearing di tengah hutan, tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah clearing itu, berdiri sebuah batu besar yang ditutupi lumut dan tanaman merambat. Di sekitar batu, terdapat tanda-tanda yang aneh dan tidak dapat dijelaskan, seolah-olah sesuatu yang kuat telah mengukirnya dengan sengaja. Di depan batu itu, berdiri seorang pria tua dengan jubah hijau yang kusam. Wajahnya dipenuhi kerut-kerut tua dan matanya penuh kebijaksanaan yang dalam. Arman tertegun sejenak. Ia tahu, meskipun tidak pernah bertemu sebelumnya, bahwa pria inilah yang telah ia cari. "Apakah kamu penjaga hutan?" tanya Arman. Suara sedikit gemetar karena ketegangan yang mencekam. Pria tua itu tersenyum kecil dan mengangguk. "Aku adalah salah satu penjaga yang menjaga keseimbangan alam ini. Seperti yang kamu duga, babi yang kau temui adalah salah satu penjaga hutan yang telah lama terlupakan oleh manusia. Ia bukan babi biasa, melainkan roh penjaga yang diberi tugas untuk melindungi desa dan hutan ini dari bahaya yang tidak tampak." Arman merasa terhenyak. Selama ini, ia hanya menganggap Bone sebagai teman yang ia selamatkan tanpa menyadari betapa pentingnya makhluk itu. Tapi mengapa mereka harus membunuhnya? Apa yang akan terjadi sekarang? Penjaga itu menatap Arman dengan tatapan yang dalam, seolah-olah bisa membaca setiap keraguan yang ada di hati pemuda itu. Karena manusia seringkali lupa akan hubungan mereka dengan alam. Mereka merasa berkuasa, padahal mereka hanya bagian kecil dari ekosistem yang lebih besar. Ketika mereka mengabaikan keseimbangan ini, konsekuensinya pasti datang. Dan sekarang, akibat dari perbuatan mereka terhadap dia, desa ini akan menghadapi bencana yang lebih besar. Arman merasa sebuah beban besar menggantung di pundaknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Tapi aku tidak bisa sendirian memperbaiki semua ini. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki keadaan?" Penjaga itu menghela napas. Matanya menatap hutan yang gelap di sekeliling mereka. "Kamu tidak bisa melakukannya sendirian, Arman. Ini adalah tanggung jawab seluruh desa. Mereka yang telah merusak keharmonisan dengan alamlah yang harus menyadari kesalahan mereka dan memperbaikinya. Kamu hanya bisa memberi mereka pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun ingatlah, jika mereka tidak berubah, bencana yang lebih besar akan datang, dan hutan ini akan kembali mengambil apa yang sudah diambilnya." Arman merasa cemas, tapi di sisi lain, ada sebuah pencerahan dalam hatinya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa ada cara untuk mencegah bencana itu? Penjaga itu mengangguk. "Ada cara. Kembalikan keharmonisan itu. Hutan ini telah lama dilupakan oleh manusia,
dan dia adalah salah satu penjaga yang memastikan keseimbangan itu tetap terjaga. Kamu harus membawa warga desa untuk meminta maaf kepada alam, memperbaiki kerusakan yang telah mereka buat, dan menunjukkan kepada hutan bahwa mereka siap untuk berubah. Tanpa itu, bencana yang akan datang akan jauh lebih dahsyat dari yang bisa mereka bayangkan. Arman merasa semakin terdesak, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Ia harus membawa warga desa untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka dengan alam, meskipun itu tidak akan mudah. Ia mengangguk dengan tekad. Aku akan mencoba. Terima kasih atas segala petunjukmu. Penjaga itu tersenyum lemah, seolah tahu bahwa perjalanan Arka baru saja dimulai. Ingatlah Arman, hutan ini bukanlah musuhmu, tapi teman yang telah lama menunggu untuk dihormati. Kembalilah kepada mereka dengan hati yang tulus. Hanya dengan begitu, keseimbangan itu bisa kembali. Dengan kata-kata itu, penjaga tua itu menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Arman sendiri di tengah clearing. Arman merasa lebih jelas tentang apa yang harus dilakukannya, meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan dihadapinya tidaklah mudah. Saat ia berjalan pulang, rasa cemas tetap menghantui. Namun, tekadnya semakin kuat. Desa harus kembali menghormati alam, dan ia akan berjuang untuk membuat mereka memahami bahwa tanpa hutan, mereka tidak akan bertahan. Jika mereka tidak bertindak sekarang, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan malapetaka yang sudah berada di ujung mata. Dengan langkah yang mantap, Arman meninggalkan hutan, memutuskan untuk kembali ke desa dan menghadapi tantangan besar yang ada di depannya. Arman kembali ke desa dengan hati yang penuh kecemasan dan tekad. Ia tahu, waktu yang tersisa tidak banyak, dan semakin lama mereka menunda, semakin besar pula kemungkinan bencana yang akan datang. Jalan yang akan ditempuhnya tidak mudah, dan ia merasakan beban tanggung jawab yang besar. Namun, di dalam dirinya juga tumbuh rasa harapan. Jika warga desa bersatu dan mau menerima kenyataan, mereka mungkin masih bisa memperbaiki keadaan. Saat ia tiba di tengah desa, Arman langsung mengumpulkan beberapa tokoh penting, seperti Pak Joko, Bu Ratna, dan beberapa tetua desa. Mereka berkumpul di rumahnya, menunggu penjelasan Arman tentang apa yang telah ia temui di hutan. Warga desa mulai berdatangan, matanya penuh keheranan dan rasa penasaran. Arman menatap mereka semua dengan serius. Saya tahu banyak dari kalian merasa bingung, bahkan takut dengan apa yang terjadi. Tapi saya telah bertemu dengan seorang penjaga hutan, dan saya mendapat penjelasan yang sangat penting. Kita semua, tidak hanya saya, telah berbuat kesalahan besar. Pak Joko mengerutkan kening. Apa maksudmu, Arman? Apa yang sebenarnya terjadi? Hutan kita sedang marah, dan kita harus menghadapinya. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Arka menarik napas dalam-dalam. Bone bukanlah babi biasa. Ia adalah roh penjaga hutan yang telah lama melindungi kita dan menjaga keseimbangan antara desa dan alam. Dengan membunuhnya, kita telah merusak keseimbangan itu, dan kini alam sedang mengingatkan kita tentang konsekuensi perbuatan kita. Suasana menjadi hening sejenak. Warga desa terdiam, mencoba memahami kata-kata Arman. Beberapa dari mereka mulai merasa terkejut dan bersalah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki semuanya? Tanya Bu Ratna, suara penuh keraguan. Arman mengangguk, merasa hatinya berat. Kita harus meminta maaf kepada hutan. Kita harus mengembalikan keharmonisan itu. Kita harus memperbaiki kerusakan yang telah kita buat. Bersama-sama, kita akan melakukan ritual sederhana untuk memohon maaf kepada alam dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Pak Joko yang biasanya keras kepala, kini terlihat mulai ragu. Apakah itu akan berhasil? Apa kita masih bisa memperbaiki keadaan? Arman menatapnya dengan tegas. Jika kita tidak melakukannya, kita akan terus dihantui oleh bencana yang lebih besar. Keputusan ada di tangan kita. Kita harus bertindak sekarang, sebelum terlambat. Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Namun, beberapa warga desa mulai mengangguk, merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tahu, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, mereka harus ikut serta dalam upaya ini. Perlahan, satu persatu, mereka berdiri dan menyatakan kesiapan untuk mengikuti ajakan Arman. Pagi berikutnya, Arman mengumpulkan seluruh warga desa di alun-alun.
Mereka berdiri bersama, siap untuk melakukan upacara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Warga desa membawa berbagai macam persembahan, buah-buahan, bunga-bunga segar, dan barang-barang kecil sebagai simbol permohonan maaf mereka. Arman memimpin mereka menuju tepi hutan, tempat yang dulunya menjadi tempat yang penuh kedamaian. Hutan itu tampak berbeda. Pohon-pohon yang tadinya hijau dan rimbun kini terlihat layu. Daun-daunnya berguguran lebih cepat dari biasanya. Udara terasa lebih berat, dan Arman bisa merasakan keheningan yang aneh, seolah alam sedang menunggu mereka untuk bertindak. Dengan hati yang berdebar, Arman mengangkat suaranya dan berkata, "Kami datang ke sini dengan hati yang tulus untuk meminta maaf. Kami telah melukaimu, dan kami berjanji akan menghormati alam mulai sekarang. Kami tidak akan mengulang kesalahan ini. Mohon maafkan kami, dan beri kami kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami denganmu." Warga desa, meskipun masih merasa cemas, mulai meletakkan persembahan mereka di tanah. Bu Ratna mengalungkan bunga-bunga segar di batang pohon besar, sementara Pak Joko menaburkan biji-bijian di tanah, sebagai tanda permohonan maaf mereka. Arman menutup mata, merasakan keheningan yang begitu dalam, seperti alam sedang mendengarkan. Namun, meskipun mereka telah berusaha, tak ada tanda-tanda bahwa upacara ini berhasil dalam sekejap. Tidak ada gemuruh atau suara angin yang menunjukkan bahwa hutan menerima permohonan mereka. Malah, suasana semakin sunyi, seolah-olah segala sesuatu telah berhenti. "Apakah ini cukup?" tanya seorang warga dengan cemas. "Kita telah meminta maaf, tapi kenapa tidak ada perubahan?" Arman tidak bisa memberikan jawaban pasti. Ia merasa tertekan, tetapi juga tidak bisa menyerah. "Ini baru permulaan," katanya dengan penuh keyakinan. "Kita harus terus membuktikan bahwa kita berkomitmen untuk menjaga alam. Ini bukan hanya soal ritual, tetapi tentang tindakan kita ke depan." Beberapa hari setelah upacara itu, kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya mengguncang desa mulai mereda. Hasil panen mulai tumbuh dengan baik kembali, sumur-sumur mulai terisi air lagi, dan suara-suara aneh yang pernah menghantui desa kini mulai hilang. Warga desa merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa apa yang mereka alami hanyalah awal dari perubahan besar. Sementara itu, Arman terus bekerja di ladangnya, dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak hanya melihat pertanian sebagai pekerjaan, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga hubungan dengan alam. Setiap hari, ia mengingatkan dirinya sendiri dan warga desa untuk tidak melupakan pelajaran yang mereka ambil dari pengalaman pahit itu. Bone tidak akan pernah kembali, tetapi semangat penjaga hutan itu tetap hidup dalam hati Arman dan setiap warga desa. Mereka tahu, keseimbangan antara manusia dan alam adalah sesuatu yang harus dijaga, dan itu adalah tanggung jawab bersama. Desa yang dulu dilanda ketakutan kini kembali damai, namun mereka tidak akan pernah lupa. Mereka telah belajar untuk menghormati alam, dan mereka berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Dengan langkah yang lebih mantap, Arman melanjutkan hidupnya sebagai petani, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk alam yang telah memberikan kehidupan. Ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan hati yang tulus dan penuh rasa hormat.